me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 IPA 1. Gimana anak-anak hari ini? Kabarnya baik-baik? Bagaimana? Suara saya bisa terdengar anak-anak? Terdengar, bisa. Pak. Didengar. Tulisannya jelas nggak itu nanti? Kira-kira kalau kemarin waktu saya masuk yang pertama itu saya live-nya dari SMA 2, ternyata di sana sinyalnya kurang bagus sehingga saya ini pindah tidak dari rumah tapi dari tempat kami biasa mangkal. Jadi saya harapkan mudah-mudahan hari ini sinyalnya lebih bagus. Kemudian kemarin kalian sudah ikut tryout pada waktu hari Senin, bisa mengerjakan? Bisa? Halo? Bisa mengerjakan kemarin? Bisa. Bisa. Tapi nilainya saya lihat IPA 1 bagus-bagus, ada yang skornya 700. Cuma ada juga yang masih di bawah. Mudah-mudahan ke depannya nilainya bisa lebih bagus. Hari ini saya akan membahas materi beberapa hal, di antaranya adalah getaran gelombang. Kalau nanti memungkinkan, saya akan lanjutkan dengan bumi. Nah, materi yang saya sampaikan itu sama dengan yang di modul, cuma saya ringkas. Nanti kalian bisa juga melihat di modul kita yang kita bagikan, bisa juga nanti dari layar monitor yang saya kirimkan. Baiklah anak-anak, saya mulai pagi hari ini karena sudah cukup memasuki jam 8. Jadi nanti saya mulai dari getaran harmonis. Bagaimana gambarnya kelihatan anak-anak? Jelas? Halo? Gambarnya jelas, anak-anak? Jelas, Pak. Jelas? Oke.
Baiklah, saya mulai bahwa getaran harmonis itu adalah gerakan periodik. Maksudnya gerakan periodik itu gerakan yang berulang, melewati titik setimbang. Nah, secara fisis itu lebih enak ditinjau bahwa gerak harmonis sederhana adalah proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Maka saya cantumkan yang pertama adalah gerak melingkar beraturan. Sudut yang ditempuh, maaf ini sudut yang ditempuh, maaf ini saya salah ini. Nah, kecepatan sudut sama dengan 2pi per periode atau 2pi kali frekuensi. Nah, sudut yang ditempuh adalah omega kali T. Omega kali T. Kemudian di dalam gerak harmonis sederhana, kalian dapatkan di kelas berapa anak? Kelas 10 atau kelas 11? Gerak harmonis. Kelas 10 atau 11? lupa. Gerak harmonis itu dengan persamaan simpangan yang nilainya sama dengan amplitudo sinus omega T. Kalau sinusnya diambil nilai tertinggi, maka simpangannya maksimum. Nilai sinus tertinggi adalah 1, sehingga simpangan maksimum sama dengan amplitudo. Kemudian kecepatan gerak harmonis adalah turunan daripada simpangan sama dengan omega kali A cos omega T. Sama dengan sinus. Kosinus itu nilainya paling tinggi 1. Maka didapatkan bahwa V maksimum, kecepatan maksimum sama dengan omega kali A. Atau kalau V-nya saja sama dengan omega kali akar amplitudo kuadrat kurangi Y kuadrat. Percepatan apa? Percepatan itu adalah turunan daripada kecepatan. Berarti A sama dengan dV per dt. Turunan kosinus menjadi min sinus. Maka ini muncul min omega kuadrat kali A sin omega T. Kalau diambil nilai tertingginya, ini A maksimum sama dengan omega kuadrat kali amplitudo. Kemudian gaya menurut hukum Newton itu sama dengan massa kali percepatan. Nah, atau kalau di dalam elastisitas sama dengan konstanta gaya kalikan simpangan, akan didapatkan bahwa konstanta gaya sama dengan massa kali omega kuadrat. Didapatkan bahwa omega sama dengan akar K per M. K ini apa? K adalah konstanta gaya. K adalah konstanta gaya. Sedangkan energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dengan energi kinetik. Nilainya konstan, yaitu setengah K kali amplitudo kuadrat. Apabila EK-nya 0, apabila EK-nya sama dengan 0, kalau EK sama dengan 0, maka EP maksimum sama dengan setengah KA kuadrat. Ini sama. Sebaliknya, kalau energi potensialnya sama dengan 0, berarti EK maksimum sama dengan setengah KA kuadrat. Berarti apa? Bahwa energi mekanik, energi potensial maksimum, energi kinetik maksimum nilainya sama, yaitu setengah KA kuadrat. Coba lihat soal yang saya share di grup, soal nomor 1. Soal nomor 1. Sebuah benda bermassa M. Sebuah benda bermassa M bermassa M, sebuah benda bermassa M dan amplitudonya adalah A. Amplitudonya adalah A. Melakukan gerak harmonis sederhana dengan persamaan percepatan sama dengan minus
C kali Y. Yang ditanyakan, yang pertama percepatan maksimum. Yang pertama percepatan maksimum. Di sini dijawab bahwa percepatan maksimum sama dengan C kali A. Yang kedua, kecepatan maksimum, V maksimum. V maksimum sama dengan A akar C. A akar C. Dan yang ketiga adalah bahwa energi kinetik maksimum. Energi kinetik maksimum sama dengan setengah CM. Setengah C kalikan M kali A kuadrat. Dan yang keempat, besar gaya pemulih maksimum, F maksimum, sama dengan C kali M kali A. Dari jawaban 1, 2, 3, 4, manakah yang benar? Manakah yang benar? Coba anak-anak kita lihat. Dari bentuk persamaan yang percepatan, bahwa A sama dengan min omega kuadrat kali Y. Berarti apa? Dari sini, ini nilainya C sama dengan omega kuadrat. Kalau nilainya C sama dengan omega kuadrat, C sama dengan omega kuadrat, berarti omega sama dengan akar C. Omega sama dengan akar C. Nah, lalu lihat yang pertama adalah A maksimum. A maksimum. A maksimum sama dengan omega kuadrat kalikan amplitudo. Nih. A maksimum omega kuadrat kali amplitudo. Bahwa omega kuadrat adalah C kalikan A. Lalu yang kedua, bahwa V maksimum sama dengan omega kalikan A. Nah, omeganya tadi sama dengan akar C kalikan A, atau sama dengan A akar C. Yang ketiga, energi kinetik maksimum. Energi kinetik maksimum itu sama dengan setengah kalikan K kali amplitudo kuadrat. K-nya lihat ke sana. K-nya itu sama dengan ini sama dengan M kali omega kuadrat kali A kuadrat. Berarti sama dengan setengah kalikan massa, omega kuadrat adalah C kali A kuadrat. Kemudian yang keempat, gaya maksimum. Gaya pemulih maksimum. Gaya pemulih maksimum ini sama dengan K kali Y, maka Y-nya jadi amplitudo. Sama dengan K kali amplitudo. Berarti sama dengan M kali omega kuadrat kali amplitudo sama dengan M. Nah, omeganya kuadrat kita ganti dengan C kali amplitudo. Berarti anak-anak, yang pertama jawabannya benar. Ini adalah benar. Yang kedua benar. Yang ketiga benar. Yang keempat juga benar. Kalau gitu semua jawaban benar. Berarti E. Kalau semua benar, maka jawabannya adalah E. Silakan untuk ditulis.
Sambil supaya ada komunikasi, saya mau tanya Alvira Risma. Alvira Risma ada kan? Halo, Alvira Risma. Alvira Risma. Ada Alvira Risma. Ada Pak, jelek. Oh, jaringannya jelek ya, jaringannya jelek ya, ya, ya. Ya, oke, oke, oke. Saya minta Arya Fajar. Jaringannya gimana, Arya? Arya Fajar. Arya Fajar. Audrey. Gimana Audrey? Audrey. Dava Mufid. Halo, Dava. Devina. Halo, Devina. Kok diam semua ini? Ezra Ananda. Halo, Ezra. Felicitas Adilia. Kemudian Ilham Karim. Lia Rizkia. Ilham ada Ilham? Mega ada Mega. Ezra mana Ezra? Nabilah mana Nabilah? Ada Nabilah? Kok nggak ada yang jawab ya? Putri? Hadir Pak Nabil hadir. Nabila hadir, oke. Nabila, saya minta tolong bacakan soal nomor 2, Nabila. Kamu baca nomor 2 soalnya. Ya, silakan Nabila. Benda bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 8 cm. Pada saat energi kinetik benda sama dengan 3/4 energi kinetik maksimumnya, simpanan benda dihitung dari posisi seimbangnya adalah titik sentimeter. Oke. Saya minta Nabila coba. Itu ada rumus EM gimana Nabila itu? EM sama dengan apa coba? Yang di sebelah kiri. EM sama dengan apa? Sama dengan EP ditambah dengan EK. Gitu kan Nabila ya? Betul ya? EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Lalu kita masukkan bahwa EM sama dengan EP ditambah EK-nya kita ganti ini Nabila. Kita ganti 3/4 EK maksimum. Masukkan, ini adalah setengah K kali A kuadrat. EP adalah setengah K kali Y kuadrat ditambah 3/4. Nah, EK maksimum itu kan nilainya setengah KA kuadrat. Ini setengah K-nya kita coret, Nabila. Ini setengah K-nya kita coret.
Berarti sama dengan apa? Bahwa A kuadrat dikurangi, ini saya pindah ke kiri Nabila, 3/4 A kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kalau 1 diambil 3/4 tinggal berapa Nabila? Berapa? 1 dikurangi 3/4. Berapa Nabila? 1 dikurangi 3/4? Sama dengan 1/4 kali A kuadrat. Sama dengan Y kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan akar 1/4 A kuadrat. Akar 1/4 adalah setengah. Akar A kuadrat sama dengan A. Berarti ini sama saja setengah. Amplitudonya 8. Maka didapatkan 4 cm. Jadi jawaban nomor 2 adalah 4 cm. Silakan tulis dulu.
Saya lanjutkan materinya. Yang berikutnya adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah getaran yang merambat. Gelombang berjalan adalah getaran yang merambat. Berarti apa? Persamaan yang digunakan adalah persamaan getaran. Cuma ada plus minus E per V. Min itu artinya gelombang merambat ke kanan. Min gelombang merambat ke kanan. Kalau plus gelombang merambat ke kiri. Ini plus adalah arahnya ke kiri. Kalau min gelombang itu merambatnya ke kanan. Kalau dirubah bentuk lain, yang di luar kurung adalah 2pi, ini dalam kurung waktu per periode plus minus X per lambda. Lalu kalau 2pi masukkan kembali, maka ini menjadi omega kali T plus minus Kx. Omega frekuensi sudut gelombang, nilainya 2pi kali frekuensi, sedangkan K adalah 2pi per lambda. Coba kalian lihat soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Suatu gelombang dinyatakan bahwa simpangannya sama dengan 0,2 sinus 0,4pi, kemudian yang di dalam kurung adalah X kurangi 60T. X kurangi 60T. Yang ditanyakan adalah maka gelombang menjalar dengan besar kecepatan atau V-nya ini sama dengan berapa? V-nya sama dengan berapa? Saya sambil monitor, tolong. Jadi kalau saya panggil sambil monitor, kira-kira penerimaannya bagaimana? Nabila. Putri mana Putri? Putri ada? Ada, Pak. Oke, Putri. Tolong bacakan soal nomor 3, Putri. Nomor 3. Ya. Put, baca, Put. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,20 sin 0,40 pi dalam kurung X min 60T. Oke. Put, saya mau tanya Put, ini kalau saya kalikan ke dalam kurung jadi apa Put? 0,4 pi X, gitu kan Put ya? Terus min berapa? 0,4 kali 60 itu berapa Put? 0,4 kali 60 berapa Put? 2,4. 2,4 atau 24? 24 ya? Oke, 24 pi T. Nah, kalau kita lihat dari bentuk persamaan gelombang, sudah masuk ke dalam semua, ini 0,2 namanya amplitudo. Kemudian di depan T, ini namanya omega. Di depan X namanya adalah K. Oke. Kita coba mencari frekuensinya. Yang pertama, omega sama dengan 2pi kali F. Tolong Put, ini omeganya Put, masukkan ke sini. 24pi sama dengan 2pi F. Coba berapa frekuensinya Put? Ini pi-nya hilang Put nih, hilang. 12. Tinggal 12. Oke, cakep. 12.
Yang kedua, ingat bahwa K sama dengan 2Pi per lambda. Nah, K-nya masukkan ke sini, Bu. 0,4 Pi sama dengan 2Pi per lambda. Maka Pi-nya kita coret lagi. Ini coret. Lambdanya berapa, Bu? 5. Betul. Lambdanya sama dengan 5. Itu satuannya apa, Bu? Satuannya senti atau meter di dalam soal itu, Bu? Senti. Berarti 5 cm. Kemudian kalau kita ingin mencari V, itu kan sama dengan F kali lambda. F kali lambda berarti sama dengan 12 kalikan 5. 12 kali 5 berapa, Bu? 60. Jadi 60 cm per sekon. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari dengan cara yang cepat, nah, pakai cara cepat, gini aja, Bu. Cara cepat. Lihat soal aslinya. Berarti V sama dengan apa? Maaf. Saya mau nanya Putri, ini di depan X ada angka berapa, Bu? 1. Oke. Berarti angka 60-nya kita tarik ke sini, Bu. Angka 1-nya ini kita tarik ke sini. Sekarang saya mau nanya, kalau 60 dibagi 1 berapa, Bu? Ini 60, ini 1. 60 bagi 1 berapa, Bu? 60. Jadi ketemunya sama nggak, Bu, dengan yang baru saja kita hitung? Sama ya? Oke. Jadi kalau nanti ada soal UTBK mencari kecepatan gelombang, kamu nggak usah nyari frekuensi, nggak usah mencari panjang gelombang, tapi cukup angka depan T bagi angka depan X. Ini saya tulis angka depan T, ini sama saja depan T, angka depan T dibagi angka depan X. Silakan tulis.
Saya minta tolong Satrio. Satrio, ada Satrio monitor? Hadir, Pak. Oke, Satrio. Tolong bacakan nomor 4, Satrio. Ya. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 2 sin 2 pi dalam kurung T per 0,02 dikurang X per 15. Dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam detik. Maka laju rambat gelombang adalah berapa sentimeter per second? Satrio, kalau ini saya bikin begini boleh nggak, Satrio? Ini saya tulis T, lalu ini saya tulis menjadi 2/100. Boleh nggak, Satrio? 0,02 itu? Bisa. Bisa. Min E kali 1/15. Boleh nggak, Satrio? Oke. Kalau 2 dibagi 100, ini saya naikkan ke atas. Menjadi 2 sinus 2 pi. Menjadi 100 bagi 2. 100 bagi 2 berapa, Satrio? 50. 50 T. Min 1/15 kali X. Sehingga V, tadi saya bilang depannya depannya T bagi depannya X. Nah, ini berarti saya taruh di sini, Satrio. Lalu 1/15 saya taruh sebagai penyebutnya. Jadi ini sama dengan 50 dibagi 1/15. Kalau saya pakai 50 kali 15/1, boleh nggak, Satrio? Bisa. Bisa. Sekarang pertanyaan saya, 50 kali 15 berapa, Satrio? 750. Oke, Satrio, cakep. Ini 750 cm per sekon. Bisa kan, Satrio ya? Oke. Ya. Silakan tulis. Jangan pakai tangan.
Raudhah Salwa. Raudhah Salwa. Raudhah Salwa. Salwa, ada Salwa? Salwa, ada Salwa? Enggak nyaut, enggak nyaut. Tabita, ada Tabita? Tabita. Suaranya pada enggak nyaut ya. Mega lagi, Mega. Mana Mega? Iya, Pak. Mega, tolong bacakan soal nomor 5, Mega. Seutas tali yang panjangnya 8 meter memiliki massa 1,04 gram. Tali digetarkan sehingga sebuah gelombang transversal menjalar dengan persamaan Y sama dengan 0,03 sin 20 pi buka kurung X plus 30 T dengan X dan Y dalam meter, T dalam detik. Maka tegangan tali tersebut adalah... Oke. Lihat di monitor, Mega. Kalau ada kata tali, berarti kecepatannya menurut hukum Melde, V sama dengan akar, gaya tegangan tali, kalikan panjang dibagi massa. Nah, dengan rumus ini, maka kita akan tahu F kali L per M itu sama dengan V kuadrat. Nah, V-nya mana? Coba Mega lihat. Kayak tadi rumusnya, bahwa untuk mencari V, angka ini taruh sini, ini taruh sini. Oke, itu akan ketemu V-nya. V-nya ketemu. Berarti V-nya ketemu berapa Mega? Berapa Mega? 30 bagi 1 berapa Mega? Berapa Mega? 30 bagi 1? 30. Oke, ini 30 meter per sekon. Nah, 30 ini kita ambil aja Mega. Set. Masukkan ke sini. Kalau 30 kuadrat berapa Mega? 30 kuadrat. 900. Oke, cakep. 900. Sama dengan F kali 8 per. Masanya kita rubah ke kilogram. Berarti 1,04 kali 10 pangkat min 3. Maka dari itu F-nya sama saja 1,04 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8. Sorry, ini 9-nya belum. Kalikan 900 kali 900. Nah, saya mau tanya. Kira-kira ini angkanya pendekatan aja. Kalau 9 dibagi 8 berapa? Mega, 9 bagi 8 berapa Mega? 1, ya Mega ya, 1, ya. Oke. Jadi 1, coba Mega lihat jawaban A, B, C, D, E yang angka depannya pakai angka 1. Yang mana Mega? Yang angka depannya ada angka 1. Yang mana? Yang mana? Yang A? Ya. Iya, itu jawabannya Mega. Jadi kita harus cepat untuk menjawab, nggak usah pakai terlalu detail sekali, sudah ketahuan. Ini tinggal 9 bagi 8, berarti 1, cari yang angka depannya 1. Bisa ya Mega ya? Nah, oke. Bisa kan Mega? Oke. Bisa, oke.
Selanjutnya, teorinya saya jelaskan tentang intensitas bunyi. Bunyi itu merambat ke segala arah. Dengan arah radial, maka intensitas bunyi sama dengan daya dibagi luas permukaan. Luas permukaannya adalah luas permukaan bola. Sehingga kalau dibandingkan bahwa intensitas yang lama banding intensitas yang baru, I dengan R kuadrat berbanding terbalik. Ini menjadi R2 per R1 dikuadratkan. Kemudian yang kedua adalah taraf intensitas. Taraf intensitas pendengaran sama dengan 10 logaritma daripada intensitas pendengaran per intensitas ambang pendengaran. Ini nilai daripada intensitas ambang pendengaran adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Yang kedua, kalau sumbernya digandakan. Sumber digandakan. Kalau sumber digandakan, berarti taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama ditambah 10 log jumlah sumber yang baru bagi jumlah sumber yang lama. Kemudian seandainya jaraknya digandakan. Jarak digandakan. Nah, kalau jarak digandakan, maka taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama ditambah 10 log. Nah, 10 log R1 per R2. Kalau ini dirubah menjadi R2 per R1 kuadrat, ini menjadi minus. Jadi min 20 log R2 per R1. Silakan lihat soal nomor 6. Soal nomor 6. Nomor 6. Saya Irsat, ada Irsat? Irsat. Halo Irsat. Wah, enggak jawaban. Kevin, ada Kevin? Kevin. Felicia. Saya minta tolong bacakan nomor 6, Felis. Wah, nggak ada. Alvira, mana Alvira? Ada? Alvira. Iya. Ya, bacakan Alvira nomor 6. Jika diketahui taraf intensitas bunyi sebuah mesin pada jarak 2M dari Alvira. R1 2M. Terus apa? N1-nya? N1-nya 1, sebuah ya, Alvira ya. Betul.
Sebuah kan ya, sebuah mesin. Taraf intensitasnya berapa? Berapa desibel? 60. 60. Terus lanjutkan Alvira. Dengan acuan intensitas ambang pendengaran 10 pangkat 12 WM-2. Terus? Maka taraf intensitas bunyi 100 buah mesin yang sama pada jarak 20 meter dari mesin adalah? Jaraknya berapa? 200 meter. 200 meter, Alvira. 20 meter. 20 meter. Mesinnya ada 100 ya? Oke. Iya. Oke. Kalau sumbernya digandakan, jaraknya digandakan, Alvira, gunakan kombinasi rumus ini, Alvira. Berarti apa? Bahwa taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama ditambah 10 log jumlah yang baru per jumlah yang lama kurangi 20 log jarak yang baru bagi jarak yang lama. Berapa tadi TI satunya, Alvira? Berapa, Alvira? 60. 60. Oke, 60. Plus 10 log. N2-nya adalah berapa, Alvira? 100 ya, 100. N1-nya 1. Min 20 log R2. R2-nya 20 per 2. Saya mau tanya, kalau log 100 itu berapa, Alvira? Log 100. Kenapa, Pak? Log 100, logaritma 100 itu berapa? Lihat nolnya aja, Alvira. Ada berapa nolnya nih? 2. 2. Ya udah kali 2. Min 20. Kalau 20 bagi 2 berapa, Alvira? 10. 10. 10 itu nolnya berapa, Alvira? 1. Nah. 10 kali 2, 20. 20 kali 1, 20. Berarti ini 20 kurangi 20 menjadi habis, tinggal yang depan, Alvira. 60 desibel. Silakan ditulis.
Saya lanjutkan teorinya, yaitu efek Doppler. Akibat dari pendengar dan sumber saling bergerak, maka frekuensi yang diterima pendengar akan berubah. Contoh, pada waktu ambulan membunyikan sirine mendekati kita, maka frekuensi yang diterima oleh kita makin besar. Sebaliknya, kalau ambulan menjauh kita sambil membunyikan sirine, maka frekuensi sirine yang kita dengar itu akan makin melemah. Ini dituliskan bahwa frekuensi yang diterima pendengar, tuliskan FP, frekuensi yang diterima pendengar, sedangkan Fs adalah frekuensi yang dipancarkan sumber. Frekuensi yang dipancarkan sumber. Kemudian V itu apa? V adalah kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara. Sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar. Dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Prinsipnya kita menggunakan aturan daripada Cartesius. Kalau ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau ke kanan tandanya plus, ke kiri tandanya min. Lalu pendengar singkat P. Pendengar itu singkat P. Kemudian sumber disingkat S. Saya mau tanya, tolong dijawab. Menurut urutan abjad PQRS, huruf P dengan huruf S disebut lebih dulu atau lebih belakangan? Huruf P dengan huruf S siapa yang disebut lebih dulu? Halo? Siapa yang bisa? Huruf P dengan huruf S yang disebut lebih dulu adalah huruf P. Yang disebut kemudian adalah huruf S. Berarti tolong dicermati baik-baik, lihat di monitor kalian. Maka huruf P taruh di kanan. Huruf P taruh di kiri, huruf S taruh di kanan. Ini tidak boleh kebalik. Kalau nanti misalkan saling mendekati, ini saling mendekati, nah gini. Berarti ini VP, ini VS. VP ke kanan berarti tandanya plus. VS ke kiri tandanya min. Kalau saling menjauhi,
huruf P, ini huruf S. Kalau saling menjauhi berarti S-nya ke kanan, P-nya ke kiri. Ini VP, ini VS. Ingat bahwa ke kanan plus, berarti ini VS-nya positif. Ke kiri min, ini VS-nya negatif. Kalau misalkan saling mengejar, sumbernya di depan, saling mengejar, sumbernya di depan, berarti sama-sama ke kanan. Kalau sama-sama ke kanan, VP-nya positif, VS-nya juga positif. Kalau saling mengejar, sumbernya di belakang, berarti sama-sama ke kiri. Kalau gitu, VP-nya ke kiri min, VS-nya ke kiri minus. Saya minta tolong, siapa yang mau membacakan nih? Nomor 6 tuh. Vanessa. Vanessa, tolong bacakan soal nomor 7, Vanessa. Vanessa ada kan? Vanessa. Ya, oke, Vanessa, tolong bacakan soal nomor 7, Vanessa. Mobil A mendekati pengamat P. Keadaan diam. Diam dengan kecepatan 30 meter per second. Terus? Sambil membunyikan sirine berfrekuensi 504 Hz. Oke, FSA berapa? 504 Hz. Vanessa ya, betul ya? Kecepatannya berapa, Vanessa? Iya. Kecepatannya berapa? 30 meter per second. Oke, VS-nya 20 meter per second. 30, Pak. Oh, 30. Yes, 30. Terus apa, Vanessa? Saat itu juga mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan A pada kecepatan 20 meter per second. Oke, berarti di kecepatannya 20 meter per second. Kecepatan frekuensinya B berapa, Vanessa? 518 Hz. Terus apa yang ditanyakan? Jika cepat rambat bunyi di udara saat ini 300 meter per second, 300 meter per ton. Frekuensi layangan yang didengar P adalah. Oke. Layangan itu selisih frekuensi. Layangan itu selisih frekuensi. Berarti ini pendengar di kiri, tetap pendengar di kiri, sumbernya di kanan. Ini SA. Ini pendengarnya di kanan, tetap di kanan, sumbernya di kanan. Ini SB. Nah, saya mau tanya, ini rumusnya FP sama dengan V, ini V, ini VS kali FS. Tadi dikatakan bahwa pendengarnya diam, Vanessa ya, betul ya? Pendengarnya diam ya? Oke. Iya. Oke. Berarti kalau pendengarnya diam, ini masukkan di sini 0, Vanessa. Ini 0. Nah, Vanessa itu VP-nya 0. Kemudian ini sumbernya ke kiri. Kalau ke kiri tandanya min atau plus, Vanessa? Min. Nah, min. Berarti ini FSA, ini FSA. Yuk, masukkan, Vanessa. Ini 300. Ini adalah 300 kurangi 30 kali 504. Kalau dibagi 30, ini dapat 10, ini dapat 9. Berapa, Vanessa? 504 bagi 9. Berapa, Vanessa? 500 bagi 9. 504 bagi 9. Berapa, Vanessa? 56 ya, Pak?
56. Kalau 56 kali 10 berapa, Vanessa? 56 kali 10. 560. Oke. Lalu yang kedua, B, pendengarnya diam, berarti V, P-nya 0. V. Ini yang B juga ke kiri, Vanessa ya. Ke kiri. Berarti min juga. VSB kali FSB. Sama dengan 300 dibagi 300 kurangi 20 kali 518. Saya mau tanya Vanessa, ini kalau dibagi 20 ini dapat 14, ini dapat 15. Yuk Vanessa, 518. 518 bagi 14 berapa, Vanessa? Uh, 37. 37. Betul 37. Kalau 37 kali 15. 555. 555. Oke, ini 555 Hz. Nah, kemudian untuk pelayangan itu adalah selisih frekuensi. Kalau di sini ada 560, ada 555, ini selisihnya berapa, Vanessa? Berapa? 5. Jadi jawabannya adalah 5 Hz. Itu pelayangan bunyinya. Pelayangan bunyinya. Silakan tulis.
Saya lanjutkan, yaitu optik atau cahaya. Secara klasifikasinya bahwa optik itu ada 3. Yang pertama adalah optik geometri, menyangkut pemantulan atau refleksi, dan pembiasan atau refraksi. Kemudian alat-alat optik yang lensanya cuma 1 adalah mata. Kemudian kamera. Ini prinsip kerjanya sama. Kamera dengan mata. Yang lensanya cuma 1 adalah loop atau lensa pembesar. Yang lensanya 2 yaitu mikroskop. Nah, mikroskop apabila fokus objektif lebih kecil daripada fokus okuler. Apabila fokus objektif lebih besar, ini menjadi teropong. Kemudian yang termasuk optik fisis yaitu interferensi pada celah ganda, lapisan tipis, dan cincin Newton. Yang kedua adalah defraksi pada celah tunggal dan celah banyak atau kisi, dan polarisasi. Saya akan coba jelaskan pemantulan pada cermin lengkung. Cermin lengkung ada 2. Pertama adalah cermin cekung. Ini yang pertama, cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin positif. Yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin negatif. Kemudian rumus-rumus yang ada di dalam cermin lengkung itu yang pertama bahwa fokus adalah jari-jari bagi 2. Kemudian apa? Bahwa seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Yang 3 perbesaran sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, perbesaran ini ada 2 nilai. Nah, nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau M-nya ini positif, berarti bayangannya nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nah, yang kedua, kalau dari perhitungan didapatkan M negatif, ini pasti maya. Kalau maya pasti tegak. Saya minta tolong siapa? Cahya, tolong bacakan soal nomor 8, Cahya. Iya, Pak. Ya,
bacakan cahaya nomor 8. Nomor 8. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 2 meter. Cekung ya, kalau cekung berarti positif ya cahaya ya. Berarti fokusnya adalah 1 meter. Ini tandanya positif. Terus? Sebuah benda nyata diletakkan pada jarak 1,5 meter dari cermin. Dari cermin. Terus? Jika tinggi benda tinggi benda berapa sentimeter? Tinggi benda berapa? 5 cm. Terus ditanyakan tinggi bayangan gitu ya? Tinggi bayangan. Tinggi bayangannya. Ya, oke. Cahaya. Tadi rumus seperfokus sama dengan apa cahaya? Seperfokus, ini loh cahaya. Seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Lalu fokusnya ini kita masukkan 1 sama dengan seper 1,5 plus seper S aksen. Ini saya pindah cahaya. Seper 1 dikurangi seper 1,5 sama dengan seper S aksen. Kalau penyebutnya jadikan 1,5, berarti ini 1,5 kurangi 1 seper S aksen. Maka S aksennya 1,5. Kalau 1,5 kurangi 1 berapa cahaya? 0,5. 0,5. Kalau 1,5 dibagi 0,5 berapa cahaya? Dibagi 0,5. 15. Oke, betul. Cakep, 3 meter. Kemudian kita hitung bahwa M-nya adalah S aksen per S. Berarti 3 dibagi 1,5. Kalau 3 dibagi 1,5 berapa cahaya? 2. 2, Kak. Berarti perbesaran 2 kali. Masukkan bahwa M sama dengan H aksen per H. Ini adalah 2. H aksen ini 5. Berarti H aksennya 2 kali 5 berapa cahaya? 10. Tandanya plus atau minus cahaya? Plus. Kalau plus berarti apa tadi cahaya kalau plus? Nyata kan ya? Nyata. Kalau nyata pasti terbalik itu ya? Terbalik. Iya. Oke. Silakan tulis.
tolong lihat sini. Saya ambil soal contohnya lain, tapi untuk lensa. Ini ada lensa positif, fokusnya 10 cm, lalu benda ditempatkan di depan lensa sejauh 12 cm. Berapakah perbesaran bayangan? Biar mahir, Cahya. Sekali lagi Cahya. Rumusnya apa Cahya tadi? Seperfokus sama dengan apa Cahya? Seper S ditambah seper S aksen. Masukkan ini fokusnya 10 Cahya. Lalu S-nya seper 12. Ditambah seper S aksen. Seper 10 dikurangi seper 12 sama dengan seper S aksen. Cahya, saya mau nanya, kalau penyebut 10 dengan 12 enaknya jadikan berapa Cahya? 12. 10 dengan 12. 60 ya? Iya. 60 ya. Kalau 60 bagi 10 berapa? 6 ya? 6. 60 bagi 12, 5 ya? Oke. Berarti Iya. S aksen 60 per 1 sama dengan 60 cm. Kemudian kalau ditanyakan berapa perbesaran bayangan sama dengan S aksen per S, 60 dibagi S-nya kan 12. Cahya, 60 bagi 12 berapa Cahya? 5. 5 kali. Oke. Saya mau pakai cara saya Cahya ya. Tolong kamu perhatikan dan teman-temannya pakai cara subuh. Pakai cara subuh. Nah. Kalau fokusnya 10, jaraknya 12. Berarti ini ke sini kan 10 cm. Kalau ini 10 cm, ini ke sini berapa senti Cahya? 2. 2. Oke. Kalau sekarang 10-nya saya taruh sini Cahya. 10-nya saya taruh sini Cahya. Set. Lalu 2-nya saya taruh di sini Cahya. Nah, tadi 10 dibagi 2 berapa Cahya? 5. 5. Sama enggak hasilnya? Sama. Sama. Nah, apakah di cermin juga berlaku? Berlaku. Lihat sini. Tadi nomor 8 yang dibacakan oleh Cahya, ini cermin. Kemudian fokusnya adalah 1 meter. Fokusnya sama dengan 1 meter. Jarak benda ini sama dengan 1,5 meter. Ini S-nya sama dengan 1,5 meter. Berapa perbesarannya? Cahya, ini ke sini kan 1 meter nih. 1 meter. Berarti ini ke sini berapa meter Cahya ini? Itu berapa angkanya, Pak? Kurang kelihatan. Ini 1,5. 1,5. Ini ke sini kan 1. Berarti ini ke sini berapa Cahya? 0,5. 0,5. Caranya sama Cahya kayak tadi. Berarti ini yang ini. Ini satunya saya taruh sini Cahya. 0,5-nya saya taruh sini Cahya. Coba Cahya, kalau 1 dibagi 0,5 berapa Cahya? 2. 2 kali kan ya? Sama nggak Cahya ini dengan ini? Sama kan ya? Sama, Pak. Sama. Oke. Gampang ya fisika kan? Gampang.
Anak-anak, saya minta sebelum saya akhiri tolong isi polling. Menurut kalian fisika ini termasuk apakah mudah, apakah susah, apakah biasa-biasa saja? Silakan diisi ya langsung di situ di monitor. Yang lainnya? Yang mudah? Nol. Berarti nggak ada yang jawab. Baiklah anak-anak, hari ini sebelum saya tutup saya sampaikan hasil polling bahwa yang menyebut fisika mudah 0%, yang menyebut fisika sedang 63,6%, dan yang sulit 36%. Ini saya sangat bangga karena mayoritas mengatakan fisika tidak sulit tapi cukup sedang. Nah, saya punya keyakinan bahwa UTBK tahun 2021 IPA 1 SMA Negeri 2 Kota Bekasi insya Allah semuanya lolos. Lolos untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tolong diulang ya di rumah ya. Apa diulangi lagi.